Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani dengan stambuk G7012108. Saya dari Fakultas MIPA jurusan Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat furosemid mulai dari farmasetik, farmakodinamik hingga farmakokinetiknya. Langsung saja penjelasannya teman-teman. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan farmasetik, farmakodinamik, serta farmakokinetik dari obat furosemid sendiri. Langsung saja ke penjelasannya, apa sih itu furosemid? Jadi, furosemid adalah obat diuretik yang digunakan untuk mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh dengan meningkatkan produksi urin. Selain itu, furosemid membantu mengobati kondisi seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan penumpukan cairan atau yang disebut dengan edema. Furosemid juga dapat digunakan dalam kondisi medis tertentu seperti sindrom nefrotik atau gagal ginjal. Obat ini bekerja dengan menghambat reabsorpsi sodium dan air di ginjal sehingga meningkatkan ekskresi urin. Perlu kita ketahui bahwa mengkonsumsi furosemid harus sesuai petunjuk dokter karena dosis dan penggunaannya bisa bervariasi tergantung pada kondisi medis setiap individu. Kemudian ada indikasi atau kegunaan dari furosemid. Edema atau asetis yang disebabkan oleh penyakit jantung atau hati, edema yang disebabkan oleh penyakit ginjal, edema paru misalnya pada gagal jantung akut, krisis hipertensi selain tindakan terapeutik. Pemberian furosemid secara parenteral diindikasikan jika diperlukan diuresis yang cepat dan efektif dan pemberian oral yang tidak layak atau tidak efisien. Selanjutnya saya akan membahas farmakodinamik. Yang pertama ada mekanisme kerja dari furosemid. Furosemid adalah diuretik loop yang bekerja dengan cara menghambat transporter Na+, K+, 2Cl-, NKCC2 di membran apikal sel, tubulus ginjal yang terletak pada bagian naik dari lingkaran Henle. NKCC2 bertanggung jawab atas reabsorpsi aktif ion natrium Na+, kalium K+, dan klorida Cl- dari urin primer kembali ke darah. Selanjutnya ada efek pada tubulus ginjal. Dengan menghambat NKCC2, furosemid mengganggu reabsorpsi Na+, K+, dan Cl- di segmen naik dari lingkaran Henle. Hal ini mengakibatkan akumulasi Na+, K+, dan Cl- di tubulus ginjal sehingga air tetap berada dalam urin dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian ada potensi elektrolit. Penggunaan furosemid secara berlebihan atau berkepanjangan dapat menyebabkan hilangnya elektrolit seperti kalium, natrium klorida, dan magnesium. Hal ini akan mengakibatkan gangguan elektrolit yang serius dan efek samping lainnya seperti kelemahan otot, aritmia, atau gangguan neuromuskular. Selanjutnya ada efek diuretik dan peningkatan sekresi urin. Efek diuretik, furosemid memiliki efek diuretik yang kuat dan cepat. Ini membantu mengurangi volume darah dan cairan tubuh yang secara efektif menurunkan tekanan darah, mengurangi edema atau penumpukan cairan di jaringan, dan mengatasi kondisi seperti gagal jantung, sirosis hati, atau edema akibat penyakit ginjal. Selanjutnya ada peningkatan ekskresi urin. Akumulasi ion-ion di tubulus ginjal menyebabkan peningkatan osmolaritas urin dan menarik air untuk diikutsertakan dalam proses ekskresi. Sebagai akibatnya, volume urin akan meningkat dan cairan berlebih dalam tubuh akan dikeluarkan.
Itulah tadi penjelasan tentang farmakodinamik dari furosemid. Selanjutnya saya akan membahas farmakokinetik dari obat furosemid sendiri. Nah, farmakokinetik ini penjelasannya mulai dari masuknya obat hingga keluarnya obat, yaitu meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, serta ekskresi. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, absorpsi furosemid biasanya diserap dengan cepat setelah pemberian oral dengan tingkat absorpsi sekitar 60 hingga 70%. Absorpsi terjadi terutama di bagian proksimal usus halus. Efek diuretik mulai terjadi sejak 30 menit dan efek maksimal dicapai dalam 1 sampai dengan 2 jam. Pada pemberian intravena, efek diuretik terjadi dalam 5 menit dan efek maksimal dalam 20 hingga 60 menit. Efek diuretik setelah pemberian intramuskular terjadi lebih lambat dibandingkan dengan pemberian IV. Kecepatan absorpsi furosemid akan menurun jika diberi persamaan dengan makanan serta pada pasien sindrom nefrotik atau gagal jantung. Nah, selanjutnya ada distribusi dari furosemid sendiri. Furosemid tersebar luas di dalam tubuh setelah diserap. Ia dapat menembus membran plasenta dan masuk ke dalam cairan amonium. Furosemid juga ditemukan dalam ASI atau air susu ibu. Furosemid berikatan dengan protein kira-kira 95% terutama albumin. Furosemid dapat menembus plasenta dan didistribusikan ke dalam ASI. Volume distribusi furosemid adalah 0,1181 kg pada orang sehat dan sebesar 0,14 pada pasien gagal jantung. Selanjutnya ada metabolisme dari furosemid. Furosemid memiliki metabolisme yang minimal di hati. Sebagian besar furosemid yang diberikan diekskresikan dalam bentuk tidak berubah oleh ginjal. Metabolisme furosemid terutama terjadi pada ginjal dan sebagian kecil di hepar. Sebanyak 40% furosemid akan mengalami biotransformasi. Terdapat 2 macam metabolit furosemid, yaitu furosemid glukuronid yang aktif secara farmakologis. Setelah dari proses metabolisme, kemudian kita lanjut ke ekskresi. Ekskresi furosemid dia diekskresikan terutama melalui ginjal, baik melalui filtrasi glomerulus maupun sekresi tubular. Sebagian kecil furosemid juga diekskresikan melalui empedu. Waktu paruh yaitu dari bervariasi tergantung pada kondisi pasien, tetapi umumnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 jam pada pasien dengan gagal ginjal. Waktu paruh dapat memanjang menjadi beberapa jam. Selain itu, perlu kita ketahui juga bahwa ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi farmakokinetik dari furosemid, yaitu faktor-faktor seperti pH urin, fungsi ginjal, dan kondisi penyakit dapat mempengaruhi farmakokinetik furosemid. Misalnya pada pasien dengan asidosis tubulus ginjal, maka ekskresi furosemid akan berkurang. Sedangkan pada pasien dengan alkalosis, ekskresi furosemid dapat meningkat. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Ini adalah contoh obat dari furosemid sendiri. Itulah penjelasan saya tentang obat furosemid mulai dari farmasetik, farmakodinamik, hingga farmakokinetiknya. Apabila dalam penjelasan saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.